Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 9, yaitu Sistem Keamanan Komputer. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029 dari kelas PT IKC. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, di antaranya keamanan komputer, jenis serangan, dan keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, langkah-langkah keamanan komputer, mencegah terjadinya serangan pada komputer, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware, dan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Keamanan komputer. Sistem keamanan komputer berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun kita dapat meminimalisasi hal ini adalah dengan menggunakan software keamanan sistem, antara lain antivirus, anti-spam, dan sebagainya. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut, yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis, dan meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Kurangnya hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet, dan banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengaman sistem komputer, antara lain menghindari resiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada menyusup yang bisa membacanya, menulis dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem, mengurangi risiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki. Melindungi sistem dari kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya yaitu melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Macam-macam keamanan sistem. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengaman fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Dan selanjutnya keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan selanjutnya adalah keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Masalah penting keamanan. Kehilangan data atau data loss yang disebabkan oleh kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya ketidak berfungsinya pemroses, disk atau tab yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau box, dan kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tab atau disk yang salah, dan kehilangan disk atau tab.
dan penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi, sedangkan penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya adalah penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis, lirikan pada saat pengetikan password, dan sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Jenis serangan. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4 yaitu 1. Keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem kontridistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. 2. Keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi. Dan 3. Keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan pemrogram atau program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. 4. Keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek yaitu tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data. Kerahasiaan, confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat mengakses data kecuali yang berhak. Dan authentication atau keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan, dan keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious code atau virus atau worm. Dan availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi. Ketika diperlukan suatu server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan. Interruption, melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditujukan untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Kemudian interception. Tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Modification. Tujuan tidak hanya untuk melumpuhkan layanan, tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Misal ketika orang berhasil masuk alamat situs tertentu, kemudian mengganti halamannya. Dan fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contoh, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Ancaman keamanan data. Kebocoran atau leakage adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima, dan perusakan atau vandalisme adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Salah satu serangan yang mungkin Anda paling takuti adalah virus. Namun, perlu Anda ketahui selain virus ada beberapa macam serangan atau ancaman yang perlu diwaspadai terutama dari internet. Ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. 1. Virus.
Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file dalam sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer. Virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. 3. Email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. 3. Internet worms. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet, umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. 4. Spam. Spam adalah jenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Dan 5. Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti games, software, update program, dan sebagainya. Dan 6. Spyware. Spyware adalah satu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware, atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Dan 7. Serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. 8. Sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dari Distinct Corporation. Dan 9. Spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Dan 10. Finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini. Dan 11. Brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan menggunakan password. Dan 12 adalah password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Dan langkah-langkah keamanan komputer. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Perlindungan. Pada era jaringan perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Dan alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Dan prioritas, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama adalah desain sistem, yang kedua adalah aplikasi yang dipakai, dan yang ketiga adalah manajemen. Dan yang keempat adalah manusia atau administrator. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. 1. Gunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus. 3. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Dan 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Dan 7. Up to date dengan software patch. Dan 8. Backup data secara reguler. Dan 9. Hindari booting dari floppy disk. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. 1. Jangan download executables, file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Dan 3. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS.
4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dalam format RTF (Rich Text Format), bukan doc. 6. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Dan 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Itulah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.